Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masalah hukum Islam atau lebih dikenal dengan ilmu fiqih. Maka kita ini wajib belajar tentang ilmu fiqih, ilmu agama, terutama kita wanita, karena kita wanita ini dekat sekali dengan hal-hal yang seperti najis dan sebagainya gitu ya, seperti itu. Contoh misalnya kita harus pahami tentang haid, lalu tentang nifas, wilada dan sebagainya. Jadi kita mesti belajar tentang hal itu gitu. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah berikan atau kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan berikan pemahaman. Maksudnya pemahaman agama dalam diri orang tersebut gitu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis itu udah ndak asing lah kalau untuk santri itu ya, walaupun memang tidak langsung dibaca dalam kitab Sahihain, tapi setidaknya para santri pasti menemukan hadis tersebut di awal kitab Matan Al-Ghaya wa Taqrib karya Qadi Abu Suja, Al-Qadi Abu Suja, yang sehari-hari memang di pesantren menggunakan kitab itu, mempelajari kitab itu gitu, karena mengulas tentang dasar hukum Islam, atau memang disebut dengan yang lazim kita dengar itu ilmu fiqih. Belajar ilmu fiqih ini penting sekali gitu, apalagi kita wanita, karena ilmu fiqih ini penuntun, petunjuk kebaikan untuk kita beramal, bertakwa, karena ilmu fiqih ini sekali lagi adalah yang mengupas tentang hukum-hukum Islam gitu, yang memang harus kita fahami gitu. Sesungguhnya hanya satu orang ahli fiqih yang wara', yang hati-hati, maksudnya itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah tetapi bodoh. Begitu kata Syekh Burhanuddin Al-Zarnuji dalam Ta'lim Al-Muta'allim Fit Tariq At-Ta'lum. Jadi ya memang penting sekali ya kita belajar tentang hal ini gitu. Nah, dalam hal mandi wajib ini ya, karena ada mandi sunnah, ada mandi wajib begitu. Kalau yang hari-hari kita mandi sunnah gitu. Tapi mandi wajib ini ada beberapa hal kita menyebabkan kita untuk mandi wajib, yang mungkin tak perlu saya uraikan satu persatu di sini, karena insya Allah semua kita sudah mengetahui apa sih yang menyebabkan kita mandi wajib gitu. Nanti kalaupun ada yang belum paham ya, insya Allah kita bahas gitu ya, seperti itu. Terutama tentang mandi junubkah mungkin kan, atau haid, nifas dan sebagainya gitu ya, karena kita harus urai satu-satu penyebab daripada kita mandi wajib itu gitu, tapi insyaallah lain kali. Nah, di dalam Matan Taqrib menyebutkan bahwa wa faraidu ghusli salasatun. Fardunya mandi wajib itu ada 3, salah satu. Yang pertama adalah niat, udah pasti niat. Yang kedua wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Jadi yang kedua itu adalah membersihkan najis yang ada pada tubuh gitu. Yang ketiga, ini fardunya ya, fardu mandi wajib ya. Jadi yang ketiga wa iswalul ma ila jami' asyairi wa basarati. Jadi mengguyur seluruh air itu dan dipastikan membasahi ila jami' isyairi wa basyarati, jadi seluruh rambut dan kulit. Nah, penjelasannya bahwa adapun masalah niat ini letaknya di awal, bukan di tengah atau di akhir. Jadi sebelum kita mandi itu sudah niat gitu kan. Mau niatnya sebelum masuk kamar mandi, atau misalnya mau niat pas masuk kamar mandi dalam hati, begitu diguyur air ke tubuh itu berniat. Intinya niat itu di awal, bukan di tengah atau di akhir. Itu yang harus difahami. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Ini pendapat yang tadi yang kedua itu adalah menghilangkan najis pada tubuh. Ini pendapat yang muktamad atau pendapat resmi dari mazhab Syafi'i, dan juga menjadi pendapat daripada Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa menghilangkan najis itu cukup dengan 1 kali basuhan. Yang mungkin ada di bagian mana gitu terkena najis kan di tubuh itu, jadi dibasuh loh. Dalilnya perintah menghilangkan najis pada badan sebelum mandi itu hadis dari Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau mengatakan apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mandi junub, lalu beliau itu memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya,
Kemudian menuangkan air pada kedua telapak tangan beliau, lalu beliau mencuci kemaluannya. Mohon maaf, selanjutnya beliau berwudu. Lalu beliau mengambil air, lalu menyela-nyela pangkal rambut dengan jari-jari beliau gitu. Kemudian ini disunahkan ya. Kemudian beliau menyiram air di kepala dengan mencedok 3 kali. Tuh, atas, kiri, kanan gitu ya. Jadi 3 kali dengan telapak tangan beliau dengan secara penuh gitu, atau mungkin pakai gayung juga bisa. Lalu beliau menuangkan air ke seluruh tubuh beliau gitu. Kemudian beliau terakhir mencuci telapak kaki beliau. Ini hadis muttafaqun alaih dan riwayat Bukhari Muslim. Atau ada di dalam hadis Maimunah juga disebutkan bahwa summa afragha ala farji faghassaluhu bisimalihi summa daraba biha alal ard. Beliau itu mencuci atau menuangkan air yang mengalir gitu kan, kemudian menuangkan air ke kemaluannya dengan tangan kiri beliau, dengan maksudnya itu ke kemaluannya dengan tangan kirinya gitu. Lalu beliau menggosok-gosokkan tangan beliau ke tanah gitu. Seperti itu. Summa daraba biha alal ard. Jadi menggosok tangan beliau ke tanah. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu yang ketiga adalah tadi meratakan air ke seluruh tubuh. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwa summa yufidul ma ala jasadihi kulluh. Kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa hadza ta'qid yadullu ala annahu amma jami'an jazadi bil ghusla. Jadi penguatan makna hadis ini menunjukkan bahwa ketika mandi beliau itu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Begitu. Jadi dipastikan air itu betul-betul memang membasahi seluruh tubuh kita. Itu rukunnya. Jadi rukun yang disebutkan di dalam komentar itu menyiramkan air ke kiri, ke kanan 3 kali, atas bawah, kiri kanan misalnya, itu sunnahnya. Tetapi yang fardunya itu adalah mengguyur air ke seluruh tubuh dan pastikan bahwa air itu basah. Bagian rambut sampai akar-akar rambut, sela-sela rambut. Bagian kulit yang kerut-kerut, pastikan bagian kerut-kerutnya itu basah semua. Tidak ada tempat yang tidak basah. Baik. Catatan penting nih bagi kita nih yang mandi wajib nih. Yang dibasuh saat mandi itu adalah semua rambut kepala, rambut lainnya. Baik rambut tipis atau rambut tebal. Jika ada rambut yang diikat, nih misal nih kita perempuan kan ada rambut yang diikat dan air tidak sampai ke dalam rambut tersebut, maka wajib cepolan itu ikatan rambut tuh harus dilepas gitu, agar kita betul-betul memastikan bahwa air itu meresap masuk ke dalam pori-pori bagian kepala, di bagian rambut itu. Jadi kulit yang harus terkena air pun saat mandi adalah kulit luar, artinya bagian dari 2 lubang telinga ini pastikan basah, kedua hidung, di bagian yang terpotong. Jadi pecah-pecah badan, maksudnya tuh pecah-pecah badan di dalam kitab ini maksudnya pecah-pecah badan tuh bagian kulit-kulit yang kerut tadi. Jadi dipastikan basah semua gitu. Maka kalau kita melihat ke komentar ini, misalnya 3 kali kiri, 3 kali kanan dan sebagainya, itu belum tentu basah semua. Maka itu sunnahnya, itu bukan fardunya. Fardunya itu membasahi seluruh tubuh, tidak terkecuali. Harus semua basah. Pori-pori yang di bagian rambut, bagian kulit rambut, kulit kepala, dan kulit-kulit lainnya itu harus basah, dipastikan. Apalagi kalau mohon maaf mungkin untuk ibu-ibu kita yang sudah kulit-kulitnya ada yang kerut-kerut, bagian lipatan-lipatannya itu memang dipastikan harus air itu wajib sampai itu harus, maksudnya itu basah gitu. Nah, adapun untuk laki-laki ini kenapa diwajibkan untuk khitan untuk laki-laki itu karena air wajib sampai pada dalam kulfah. Ini bagi yang nggak sunat, maka Islam tuh wajibkan sunat gitu. Karena kalau dia nggak sunat,
ketika dia mandi junub, maka wajib air tuh sampai di dalam kulfahnya itu. Mohon maaf, kulit kemaluan yang menutupi kepala zakar. Mohon maaf. Atau yang nampak dari farji, kemaluan pada wanita ketika ia duduk untuk buang hajat gitu kan. Insya Allah difahami ya. Begitu pula dengan masrubah, anus, mohon maaf, karena ini tanpa ketika buang air atau buang hajat gitu. Maka anus itu pun menjadi bagian dari luar badan, maka wajib dibasahi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahu a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.